Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di-request oleh Mas Uloh. Kode sahamnya BUL, nama perusahaannya yaitu PT Buana Lintas Lautan Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, pertama di sini kita ganti dulu kode sahamnya BUL. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Buana Lintas Lautan ini, kalau kita lihat selama setahun terakhir ya, itu harga sahamnya cenderung sideways. Nah, kalau kita mengacu pertanyaan dari Mas Uloh ini, kenapa sahamnya diakumulasi tetapi harganya tidak naik seperti itu? Belum naik-naik seperti itu. Nah, itu kita harus tahu kepentingan investor besarnya. Jadi mereka punya kebebasan penuh untuk melakukan aksi jual dan beli sama seperti kita, tetapi mereka punya dana yang besar sehingga mereka bisa menyebabkan kenaikan harga yang sangat tinggi. Itu bergantung dari mereka, bergantung dari budget mereka seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama sebulan terakhir ini. Ya, mereka betul-betul akumulasi dalam jumlah besar atau sebenarnya mereka hanya pindah-pindah barang saja di sini. Gitu, pindahkan dari satu orang ke orang lainnya, itu dari satu teman A ke teman B gitu, mereka hanya pindah-pindah barang saja. Itu yang ingin kita cek. Oke, sekarang kita cek dulu data broker summary-nya untuk mengecek aktivitas mereka. Kita klik aplikasi, kita klik Proxum ya. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya BUL, kemudian tanggalnya kita ganti ya, sebulan terakhir berarti 03. Terus di sini bulannya kita ganti bulan 10. Oke, kemudian kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan, yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir itu, ya ini, di periode sebulan terakhir ini, investor besarnya itu melakukan aksi netral ya, tidak melakukan transaksi apapun. Nah, yang transaksi di sini adalah investor semi retailnya. Ya. Investor semi retailnya itu melakukan transaksi jual dan beli, itu pindah-pindah barang aja. Ya, jadi dari mereka dari teman A ke teman B, habis itu teman A-nya lagi yang beli, teman B-nya yang jual. Habis itu teman B-nya yang beli, teman A-nya yang jual, begitu. Gantian. Hanya pindah-pindah barang saja sih untuk menjaga volume ini. Karena perusahaan ini itu terindikasi kuat sedang direpo. Jadi volume transaksinya dijaga, tapi harga sahamnya tidak naik. Nah, itu murni kebebasan mereka. Kalau mereka memang menginginkan kenaikan harga, itu mudah sekali bagi mereka. Karena apa? Karena mereka punya dana, punya cash untuk memborong kanan seperti itu. Jadi kenapa dia tidak naik? Jawabannya karena investor besarnya tidak menginginkan. Sorry, karena investor semi retail dan investor besarnya tidak menginginkan seperti itu. Oke? Karena kita retail ya kita harus sabar menunggu aja. Karena kita habis beli berdoa. Ya mau tidak mau kita sabar aja seperti itu. Nah, oke, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT Buana Lintas Lautan Tbk ini 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% saham yang beredar di publik ini, kepemilikan investor besarnya itu sebesar 24,4%.
Jadi jumlahnya juga tidak terlalu besar. Nah, sedangkan kepemilikan investor semi retail di perusahaan ini itu sebesar 52,5%. Nah, ini yang besar. Jadi yang transaksi di sini itu bukan investor besarnya, tapi investor semi retailnya yang menjaga harganya, menjaga volumenya supaya tetap tebal, ya, supaya terlihat liquid seperti itu. Nah, ini berbahaya kalau misalkan kepentingan reponya sudah berakhir, itu harga sahamnya bisa terjun seperti ini. Nah, kemudian syukurnya di sini masih berlanjut lagi seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor retail di perusahaan ini sebesar 23,1%. Nah, ini sudah mendekati ambang batas maksimum kepemilikan retail. Jadi kalau retailnya tiba-tiba semakin banyak di sini, sebaiknya dihindari. Kalau retailnya semakin sedikit, ya itu bagus ya, seperti itu. Karena investor retail habis berdoa, jadi kalau semuanya dipegang retail, semuanya orang berdoa, siapa yang mau borong kanan sehingga menyebabkan kenaikan harga? Seperti itu. Tidak ada kan? Jadi harga sahamnya akan mentok, jatuh, dan tidur. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita harus berpatokan ke data peta kepemilikannya. Seperti itu. Nah, yang menarik di sini, kepemilikan investor besarnya itu ada dua, yaitu PT Delta Royal Sejahtera dan PT Klipan Finance Indonesia (TBK). Jadi seperti itu. Nah, kita berpatokan ke mereka, tetapi kita juga melihat kalau seandainya mereka berdua ini, kepemilikan investor besar yang sekitar 24% ini, melakukan pembelian kembali, dan yang menjual adalah investor semi retailnya, berarti mereka punya kepentingan. Seperti itu. Dan itu tanda-tanda awal kalau harga sahamnya akan naik sangat tinggi nantinya. Jadi kalau kita perhatikan investor besarnya, kalau mereka beli kembali, kita ikut beli. Tapi kalau mereka jual, dan semi retail juga menjual, nah itu sebaiknya kita hindari seperti itu.